So, bedanya Rektor Cup tahun ini sama tahun sebelumnya tuh apa? Nah, mungkin perbedaan di Rektor Cup tahun ini sama tahun kemarin itu ada sedikit tambahan nih. Menyalurkan minat dan bakat mereka, kreativitas mereka di Gor Sasana Krida yang memadai ini gitu. Oh, kreativitas dalam arti apa ini maksudnya? Wah, kreativitas tentunya ada supporter ya. Oh, supporter, untuk supporter sendiri ya. Berarti. Selamat datang di Talkshow Hima SE, selamat menonton. Oke, di sini kita udah bareng sama salah satu ketua dari panitia Rektor Cup. Kita bakal ngobrol-ngobrol jauh nih tentang Rektor Cup itu apa. Soalnya kan tahun kemarin udah sempat sedikit viral ya. Di tahun kemarin udah sempat masuk berita dan lain, dan alhamdulillah tahun ini bisa ada lagi nih. Jadi bagi yang belum tahu, buat SMA atau mahasiswa atau masyarakat umum lah yang belum tahu tentang Rektor Cup itu apa, mari kita bahas bareng. Oke. Di sini kita udah bareng sama siapa, Mas? Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Fauzi. Saya kebetulan dari ketua pelaksana dari Rektor Cup Amikom 2024 gitu. Oke. Menarik nih. Tapi buat yang belum tahu Rektor Cup itu sebenarnya apa sih? Mungkin spill dikit ya soal Rektor Cup. Yap. Jadi Rektor Cup ini itu event olahraga ya, event olahraga untuk teman-teman kita, adik-adik kita dari SMA SMK se-Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan itu dari UKM Olahraga Amikom yang menyelenggarakan. Untuk adik-adik kita untuk mencari bibit-bibit bakat dari keolahragaan dari futsal, volley, dan juga kita ada cabur baru nih di Rektor Cup. Itu ada cabur e-sport, itu yang dipertandingkan itu ada Mobile Legend gitu. Oh, berarti untuk Rektor Cup sendiri ini untuk khusus Banyumas atau luar Banyumas bisa? Luar Banyumas juga bisa sih sebenarnya. Luar Banyumas bisa. Berarti tergantung minat mereka masing-masing betul. Aja. Nah, kira-kira dari panitia kalian ada berapa nih? Kita untuk panitia itu ada 35 orang. 35 orang. Betul. Venue-nya di mana untuk venue? Kita di Sasana Krida nih, Sasana Krida Gor Satria Purwokerto. Terus ada lagi di Bukit Teropong ataupun Bukit Bintang di Batu Raden. Yang itu untuk e-sport. Oh, itu untuk e-sportnya di situ. Kalau untuk futsal sama volley kita di Gor Sasana Krida nih, karena venue yang mendukung buat teman-teman untuk menyalurkan minat dan bakat mereka, kreativitas mereka di Gor Sasana Krida yang memadai ini gitu. Oh, kreativitas dalam arti apa ini maksudnya? Wah, kreativitas tentunya ada supporter ya. Oh, supporter, untuk supporter sendiri ya. Berarti ada kreativitas supporter gitu. Karena kita nanti juga ada mengadakan untuk best supporter nih, buat supporter yang ada di Banyumas khususnya. Nah, untuk apa namanya? Kira-kira dari Rektor Cup tahun sekarang ada berapa tim nih yang bertanding? Sekarang untuk futsal itu kita ada 29 tim. Dari volley itu ada 22 tim. Dan e-sport ini kita masih bisa nambah lagi. Karena kita masih belum penutupan untuk e-sport. Kebetulan untuk volley dan futsal kita udah penutupan pendaftaran. Dan alhamdulillah nih, kita slot sudah penuh dari volley 22 tim gitu. Terus bedanya Rektor Cup tahun ini sama tahun sebelumnya tuh apa? Nah, mungkin perbedaan di Rektor Cup tahun ini sama tahun kemarin itu ada sedikit tambahan nih di tahun sekarang. Seperti contoh kita cabur itu nambah ini yang tadi sudah disampaikan itu. Ada e-sport ya, tahun kemarin kan kita belum, soalnya tahun kemarin itu kita masih 2 cabur. Sekarang kita alhamdulillah dengan event kemarin yang sukses, akhirnya kita bisa nambah untuk
e-sportnya sendiri, kita masuk untuk cabang e-sport gitu. Dan juga ada media day. Kita itu membuat media day itu untuk foto-foto teman-teman dari anak-anak SMA SMK nih untuk menonton gitu. Bukan untuk peserta. Untuk peserta itu juga untuk dari panitia untuk postingan di Instagram, postingan desain itu kita bisa pakai foto media day itu. Itu juga untuk membranding acara kita ini, acara Rektor Cup ini, supaya bahwa mereka nih ada datang untuk media day untuk foto, supaya teman-teman lebih tahu, lebih bisa diperluas lagi nih soal Rektor Cup, dan juga kita sedikit mengenalkan soal tentang Amikom nih, karena kita untuk media day itu kita tempatnya di basement FPIS. Itu kita di situ kan gitu, sedikit mengenalkan lah tentang Amikom nih, gimana sih dari mungkin kampusnya gimana gitu. Berarti sempat ramai kemarin mendatangkan peserta ke Amikom itu. Kemarin sempat ramai di gedung FPIS. Itu mereka dari peserta ada yang beberapa yang datang gitu. Tapi itu nggak semua, karena dari tim-tim nih ada yang jauh gitu, makanya kebetulan mungkin dari tim-tim yang sekitaran Purwokerto itu yang datang. Yang paling jauh itu tim dari mana emang? Yang paling jauh itu dari luar Banyumas, ada Yogyakarta. Di Jogja sampai ke sini? Betul, iya. Mereka dari Jogja itu, malahan dari Jogja itu ngirim 2 tim. Ngirim 2 tim? Betul. Dari satu SMK? Satu sekolahan itu ngirim 2 tim. Itu mereka ikut di volley. Kebetulan tahun kemarin ikut, mungkin tahun kemarin juga ikut. Sekarang juga ikut. Sekarang mungkin karena udah event yang kemarin mungkin menarik untuk mereka. Tahun sekarang mereka malah mengirimkan 2 tim dalam satu sekolah. Effort sekali ya. Kayak pacar aing ya. Sejauh ini persiapannya sejauh ini gimana? Persiapan sejauh ini alhamdulillah kita tinggal sedikit sih untuk kekurangannya, tinggal melengkapi yang kira-kiranya masih butuh belum gitu, soal misalkan ada konsumsi untuk kegiatan di hari H gitu. Tapi untuk persiapan kita dalam berkas-berkas, persyaratan, ketentuan itu kita sudah, bagan dan segala macam pun kita sudah. Technical meeting pun sudah kemarin di tanggal 4 kita sudah technical meeting. Itu malah kita technical meeting ada supporter juga nih kemarin yang datang. Supporter. Karena kita mau mengedukasi teman-teman dari supporter biar untuk kegiatan Rektor Cup ini bisa berjalan lancar, aman dan tertib seperti itu. Nah, perkembangannya gimana kemarin technical meeting bareng supporter? Mereka welcome kah atau mereka ada argumen-argumen mereka sendiri? Untuk dalam technical meeting kemarin itu alhamdulillah dari teman-teman supporter juga respect terhadap apa yang kita sudah buat tentang peraturan dan ketentuan. Soalnya itu untuk kenyamanan dengan ketertiban kita semua, untuk acara Rektor Cup ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Di TM itu juga kita ada surat perjanjian. Surat perjanjian tuh, gimana bunyinya itu? Surat perjanjian yang dimana bunyinya itu untuk supporter menaati segala peraturan yang kita buat untuk mengatur dalam supporter ketika di venue agar tidak menimbulkan kericuan-kericuan yang tidak kita inginkan. Respon mereka juga positif, mereka menyanggupi gitu. Betul. Karena mungkin sangat jarang ya event di Purwokerto di tahun ini gitu, tahun-tahun belakangan ini mungkin Rektor Cup ini menjadi ajang buat mereka untuk yang baru ini, gimana mereka mau berkreativitas gitu. Makanya mereka mau bisa agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, makanya mereka mau nih mengikuti peraturan dan ketentuan yang kita buat gitu. Iya sih, untuk beberapa tahun belakang ini emang jarang acara olahraga di Gor Sasana Krida terutama kan.
Kalau tahun dulu kan sempat ada Proliga, tahun sekarang udah nggak ada Proliga lagi gitu. Padahal Proliga udah di jalan. Kenapa itu? Kenapa gitu Purwokerto gitu ya? Nggak tahu kenapa tuh. Terus pelaksanaannya tuh nanti kapan? Pelaksanaan itu kita di tanggal 10, 11, 12 sama ada e-sportnya itu di tanggal 15. E-sport di tanggal 15, e-sport Betul. beda sendiri Beda ya? sendiri ya. 10, 11, 12 sama 15. sama 15. Nah untuk penontonnya sendiri itu untuk umum kah atau hanya bagian dari peserta kah? Untuk penonton kita umum, boleh dari umum, boleh dari peserta gitu, ataupun supporter tim yang mengikuti itu kita perbolehkan untuk umum gitu, supporter. Kenapa harus bulan Juni kan? Bulan Juni kan tepatan banget sama beberapa sekolah habis lulusan gitu. Kenapa Juni? Karena apa ya? Kalau untuk bulan Juni itu dari teman-teman SMA SMK nih udah selesai ujian atau udah selesai ulangan tengah semester akhir semester. Jadi mereka ini lebih free lah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar gitu. Biasanya kan ada di sekolah yang dispenya susah soal kegiatan di luar. Makanya kita cari gimana biar teman-teman tetap bisa ikut dalam Rektor Cup, kegiatan di luar, terutama di kegiatan Rektor Cup. Itu lebih enak lah, kita sama-sama enak. Dari mereka pun lebih gampang secara perizinan. Dari kami juga bisa mendapatkan peserta yang sesuai kita udah inginkan gitu. Nah untuk mengundang pesertanya tuh kalian prosesnya gimana? Apa hanya lewat media sosial? Nggak mungkin dong lewat media sosial. Kita ada beberapa yang kita lakukan sih untuk promosi ya, untuk promosi. Itu yang utama sih kita dari Instagram nih, dari Instagram, media sosial. Terus juga kita ada door to door. Jadi kita ngirimkan ke surat-surat yang ada di sekolah Kabupaten Banyumas. Kita langsung kirimkan datang ke sekolah-sekolah tersebut, kita sampaikan nih bahwa kita tuh mau ada acara Rektor Cup, event Rektor Cup, kegiatan perlombaan olahraga gitu. Oh berarti kamu kan bagian dari panitia tahun kemarin juga kan? Betul. Nah panitia juga di tahun sekarang. Kira-kira menurut pandanganmu perbedaan antara kamu ngurusin tahun kemarin sama tahun sekarang itu bedanya apa? Mungkin ada satu hal yang berubah dari biaya atau dari usahamu sendiri gitu. Bisa jelasin nggak? Kalau dari biaya sih itu udah jelas ya. Dari pengalamanmu aja, jangan dari biaya. Oke, mungkin dari inflasi terlalu ya. sadis bro. Oke. Terlalu itu ya. Mungkin kalau dari pengalaman di Rektor Cup sebelumnya, karena Rektor Cup sebelumnya itu kan event pertama ya, event pertama di UKM olahraga ataupun di Amikom kita mengadakan itu kan event pertama. Mungkin itu kita lebih sedikit pusing ya waktu itu karena itu baru pertama kali gitu. Jadi kita harus menyusun semuanya itu dari nol, dan bahkan mungkin kita pun dari teman-teman panitia juga masih baru-baru semua gitu, jadi kita masih sama-sama belajar gitu. Kalau untuk di tahun ini kita udah ada gambaran nih gimana kegiatan event Rektor Cup di tahun kemarin, jadi kita udah tahu, udah bisa meminimalisir lah dari apa yang harus dikerjakan, terus kira-kiranya ketika kita kayak gini-gini tuh apa sih efeknya gimana gitu. Mungkin dari event kali ini sih kita lebih punya gambaran lah. Kita juga udah ada backupan dari tahun kemarin, dan juga kan ada beberapa nih panitia yang dari tahun kemarin tuh ikut lagi nih dalam panitia yang sekarang. Jadi mereka buat membantu teman-teman yang sekarang baru ikut nih di event Rektor Cup. Dari pengalaman lu tadi, halanganmu sejauh ini tuh apa? Yang menghalangimu sejauh ini? Halangan ya? Menstruasi misalnya, bukan ya? Bukan dong, bukan. Mungkin halangan tuh kita dalam perizinan sih ya.
dalam perizinan. Kenapa dalam Kalau perizinan itu lumayan sulit ya, apalagi kemarin kita tahu sendiri lah ada beberapa kejadian-kejadian yang itu mungkin berdampak di kegiatan keolahragaan gitu, terutama di Purwokerto kita, di daerah Purwokerto sendiri. Jadi itu yang membuat sedikit kita lumayan keteteran sih untuk perizinan ini gitu. Tapi bener nggak kalau perizinan yang susah itu perizinan di olahraga futsalnya, bukan olahraga volinya? Betul, karena biasanya di olahraga futsal itu kita langsung berbenturan dengan fisik gitu loh. Itu kadang-kadang yang sering terjadi keributan kan di olahraga futsal. Kalau voli kan hampir sedikit kemungkinan kecil lah untuk keributan gitu. Kalau voli tarekam ya itu beda. Besar. Bener. Oke, lupa tadi. Tantangan terbesar buat kamu sama cara menanganinya, buat menurutmu sendiri itu gimana? Tantangan terbesar buat kamu dan cara kamu buat menanganinya itu gimana? Tantangan terbesar sih gimana? Menurut saya itu gimana kita acara event Rektor Cup ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, terutama dari perizinan, terus dari slot peserta yang harus kita penuhi nih, yang dari kemarin mungkin kita karena pusing ya, berpengaruh, sangat berpengaruh ya. Biaya betul, makanya itu yang jadi sedikit tantangan buat kita nih, gimana caranya kita mendapatkan slot yang kita penuhi gitu, harus penuh gimana nih caranya gitu. Dan juga dari pembiayaan, pendanaan kita mungkin cari dari kita juga bekerja sama dengan media partner, sponsorship gitu. Sponsormu saya lihat di Instagram lumayan banyak gitu. Aduh, alhamdulillah sih. Saya banyak tuh. Alhamdulillah ya, bisa sedikit membantu untuk pendanaan di kegiatan Rektor Cup sih. Untuk menanganinya itu pun juga untuk kita yang tadi udah sempat diobrolin nih, kayak kita coba door to door, coba kita di dalam segi sosial media, bahkan nanti kita pun pasang banner nih di Aston, nanti bisa dilihat nih. Pasang banner di Aston buat apa itu? Untuk banner kegiatan acara kita Rektor Cup. Berarti itu untuk promosi, untuk membantu. Iya betul, untuk mengundang penonton. Soalnya kan udah ditutup tanggal pendaftaran kan. Iya betul. Otomatis undang penonton sekarang. Untuk promosi acara kita gitu. Banner di Aston. Betul. Di billboard Aston, coba nanti bisa dilihat aja besok. Fotonya siapa? Foto lu? Bukan, ini ada foto dari peserta-peserta yang kemarin dari Media Day ini. Kita edit, kita desain lagi buat banner untuk kita pasang gitu. Ini salah satu peserta ya? Betul. Nah, setelah adanya Rektor Cup ini, berdasarkan pengalamanmu sendiri kan ya, kamu juga dulunya kan aktif di sekolahmu sebagai supporter, maksud saya di Banyumas ya? Di Banyumas ya, sebagai supporter Banyumas. Setelah adanya Rektor Cup itu, perkembangan olahraga untuk SMA SMK sendiri menurut pandanganmu sebagai supporter ya, apalagi aktif di supporter Banyumas, itu gimana? Untuk perkembangan kegiatan olahraga di SMA SMK di Banyumas, menurut saya itu sangat kurang ya untuk di tahun-tahun ini dan tahun belakangan ini, karena mungkin ya saya kurang paham ya untuk kenapa tidak ada event-event di Purwokerto gitu, tapi sangat sedikit sekali event di Purwokerto. Mungkin Rektor Cup ini yang baru acara kedua atau keberapa kalau nggak salah itu di event olahraga, dan alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan di Sasana Krida Gor gitu. Itu alhamdulillah dari respon teman-teman SMA, teman-teman supporter itu sangat mendukung acara kita ini, karena ini mungkin acara yang cukup lumayan besar lah untuk mereka itu untuk bertanding. Jadi itu bagi SMA SMK bertanding di Sasana Krida lumayan lumayan luahan euforianya, apalagi dengan adanya
pemain ke 12, bukan ke 12 futsal. Futsal bukan ke 12. Ke-6. Ke-6. Oke. Pandangan setelah pandangan di SMA SMK, pandanganmu sendiri tentang olahraga di Banyumas. Karena olahraga kamu juga bagian dari supporter. Pandanganmu gimana di Banyumas? Di Indonesia dari kemarin kalah sama Irak kan? Ya kan? Pandangan tentang olahraga di Banyumas ya. Ya. Untuk kalau di Banyumas sendiri sih itu menurut saya, kalau pandangan saya sedikit ya untuk event-event di Banyumas ini gitu, karena makanya dari itu kita coba nih biar teman-teman dari khususnya di Banyumas itu ada event untuk menyalurkan bakat-bakat mereka gitu. Kalau untuk di Indonesia ya, kalau kegiatan-kegiatan olahraga sih menurut saya udah bagus ya. Apalagi kemarin Indonesia udah bisa lolos ke ini apa ya? Sepak bola. Sempat masuk bola. Kualifikasi Olimpiade gitu. Itu ya sepak bola ya. Tapi kan badmintonnya menurun, Bos. Volley juga nggak tahu volley. Berapa? Ya, tapi bagus. Lumayan. Nah, dari kamu sendiri, kenapa kita tuh harus nonton? Kenapa kita harus nonton? Nonton apa nih? Rektor Cup. Kenapa kita harus nonton Rektor Cup? Kenapa harus nonton? Kenapa kita harus nonton? Kenapa supporter harus nonton? Gini, betul. Oke. Untuk kenapa sih teman-teman ini harus nonton acara Rektor Cup gitu? Karena di dalam Rektor Cup kita ada 2 cabur. 3 cabur. Ya, pertama ada volley, futsal, dan juga e-sport. Dan di situ pun di event olahraga ini pastilah teman-teman nih ada yang suka futsal, ada yang suka volley ataupun e-sport sendiri nih. Jadi mereka kan bisa sedikit mengobati lah untuk misalkan melihat pertandingan dan juga di dalam pertandingan itu kan nanti ada supporter nih yang memeriahkan acara kita, dan itu kan mereka bisa lebih untuk lebih sedikit ada hiburan lah dalam segi skill permainan para pemain nantinya ataupun dari supporternya sendiri yang akan membuat koreografi yang mungkin fantastis ya untuk benar. Dari tahun kemarin pun dari supporter itu sangat-sangat antusias betul, sampai mereka membuat koreografi tiang yang di atas gitu kan. Tahun kemarin ada paper roll juga, itu paper roll sangat seru lah untuk kita tonton gitu, apalagi dari skill pemain-pemain teman-teman kita yang sangat bagus untuk dalam kegiatan olahraga gitu. Nah, harus tonton, terutama buat kalian cewek-cewek Amikom yang mau nyari berondong-berondong ya. Mau menggait target-target. Yang paling kamu tunggu buat acara nanti itu apa? Yang kami tunggu untuk acara. Yang saya tunggu nih. Paling kamu tunggu. Yang saya paling tunggu itu untuk permainan-permainan yang cantik dari para peserta nih, dan juga antusias para penonton yang kita tunggu. Supporter. Nanti kan di dalam nantinya kita bakalan sedikit bagi-bagi door prize nih buat teman-teman. Ada door prize. Ada sedikit buat lah penonton. Buat berarti penonton juga harus nonton ya. Harus nonton. Nanti ada tuh. Oke. Itu yang terakhir nih, mungkin dari kamu sendiri ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat penonton? Silakan. Buat mempromosiin acaramu lah. Untuk teman-teman sekolah SMA ya, mungkin untuk dalam besok nih ayo nonton, karena di Rektor Cup nanti kalian bisa menyaksikan pertandingan yang
sangat menarik ya untuk ditonton, dan juga nanti terdapat ada sedikit door prize nih yang bisa kalian dapetin di sana, dan juga nantinya di sana itu kita bisa melihat ataupun menonton tim-tim kalian untuk bertanding, dan mungkin siapa tahu kalian nanti yang bakalan jadi juara selanjutnya. Dan kami harap juga itu untuk penonton ataupun supporter tetap menjaga ketertiban, kenyamanan untuk agar acara Rektor Cup besok ini kita bisa berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada kejadian suatu apapun yang tidak kita inginkan. Jadi teman kita minta kerjasamanya dari kami panitia itu untuk mengusahakan yang sebaik-baiknya, dan juga dari penonton untuk tetap mengikuti aturan-aturan dan ketentuan agar semua kenyamanan, ketertiban untuk kita semua. Dan di Sasana Grita juga kita menyediakan tenan-tenan nih, tenan-tenan untuk bagi teman-teman ataupun pedagang UMKM, bisa kita masih menyediakan tenan untuk berjualan ataupun bisa berjualan nih, dan juga sudah ada beberapa yang masuk tenan. Jadi nanti di sana juga kalian jangan takut kelaparan nih, karena di sana itu banyak makanan-makanan ataupun jajan-jajanan yang mampir bisa ke tenan beli. HMPS. Betul. Tenan HMPS asli ya kan. Dan juga ada beberapa merchandise gitu. Nanti kita akan sediakan di Gor Sasana Grita merchandise. Oke, menarik. Ngapain datang ke event kalau nggak beli merchandise, guys? Oke, mungkin itu aja yang udah kita ulik dari Rektor Cup. Jangan lupa buat tanggal 10, 11, 12 sama 15. Oh, sorry, tanggal 15 tadi di mana? Di Bukit Bintang. Bukit Bintang, bro. Sambil ngeliatin pohon dong. Ngeliatin apa lagi, coy? Ngeliatin pemandangan. Mungkin itu aja. Terima kasih, Bang Ahmad. Terima kasih sama. Terima kasih. Semoga sukses buat acaranya. Amin. Oke. Ya, udah aja. Sampai jumpa semuanya, guys.